Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nuremdina dengan NIM 211340023, kelas BKI 6A. Saya adalah mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS Bimbingan Rohani Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu ada, sebagai calon bimbingan rohani Islam, langkah apa yang harus dilakukan terhadap klien? Langkah pertama yang diberikan untuk klien adalah membangun hubungan yang baik dengan klien. Kenapa kita perlu membangun hubungan yang baik dengan klien? Karena ketika klien nyaman terhadap kita dengan membangun hubungan yang baik, klien bisa terbuka terhadap kita. Terus yang kedua yaitu ada evaluasi kebutuhan dan tujuan atau bisa disebut juga dengan asesmen. Kita melakukan evaluasi awal terhadap klien untuk memahami kebutuhan atau masalah apa yang klien rasakan. Yang ketiga yaitu berikan dukungan emosional. Yang selanjutnya yaitu sediakan pengetahuan dan pemahaman Islam terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu untuk mendalam tentang ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam. Terus juga kita harus memberikan nasihat dan panduan. Nah, jadi berdasarkan pemahaman dan pemahaman kita gitu terhadap ajaran Islam dan situasi klien itu, jadi kita akan memberikan nasihat dan panduan terhadap klien yang sesuai dengan apa yang klien butuhkan. Terus juga kita harus membantu dalam praktik ibadah, yang dimana itu juga adalah salah satu tugas bimbingan rohani Islam. Kita juga harus memantau kemajuan apa? Kemajuan kesehatannya, kemajuan dirinya terhadap kesembuhannya itu seperti apa. Terus juga kita yang terakhir harus menjaga kerahasiaan dan etika. Itu sangat penting untuk menjaga kerahasiaan semua percakapan dan informasi yang dibagikan oleh klien terhadap kita. Pertanyaan yang kedua yaitu ada apa manfaat pelaksanaan bimbingan rohani Islam di kelas? Nah, jadi menurut saya pelaksanaan bimbingan rohani Islam di kelas itu bisa sebagai bekal ilmu ketika kita menjadi bimbingan rohani Islam. Dan saya juga berpikir ternyata lulusan prodi bimbingan konseling Islam itu bisa menjadi bimbingan rohani Islam di rumah sakit. Yang ketiga yaitu ada analisis tentang pelaksanaan bimbingan rohani Islam yang telah saya laksanakan di rumah sakit. Nah, jadi ini adalah bukti foto saya melaksanakan bimbingan rohani Islam. Nah, dan inisialnya itu adalah AF. Dia berumur seumuran dengan saya. Saya memberikan doa-doa kesembuhan terhadap dia agar cepat disembuhkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.